kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan pertama materi pelayanan keperawatan syariah, di mana materi ini nanti akan membahas beberapa tema terkait dengan perawatan syariah. Untuk pengampunya saya dan Pak Samsudin. Beliau adalah dosen FAI, dulu beliau di RI Sultan Agung yang mengembangkan rumah sakit syariah ya. Di antara tim yang mengembangkan perawatan syariah, beliau termasuk pemprakarsa ya. Nah, untuk materinya, teori keperawatan syariah itu ada 7 kali pertemuan ya, masing-masing 100 menit karena satu SKS teori ya. Nah, kemudian ada satu SKS praktikum yang kebetulan di jadwal itu beriringan ya. Jadi setelah teori langsung menggunakan jadwal praktikum. Untuk materinya secara umum ya akan saya sampaikan. Kebetulan untuk RPS-nya belum clear ya, masih kami susun, belum lengkap. Materi yang akan disampaikan untuk keperawatan syariah ini antara lain adalah sejarah keperawatan Islam, kemudian filosofi keperawatan Islam, kemudian konsep keperawatan syariah, lalu penerapan pelayanan syariah di rumah sakit, kemudian akreditasi rumah sakit syariah, dan asuhan keperawatan asuhan keperawatan syariah ya. Jadi diagnosis apa saja yang bisa ditegakkan di dalam pelayanan syariah. Itu garis besarnya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan berbicara tentang sejarah. Saya izin share screen ya. Oke, Pak. Sudah kelihatan? Ampun. Kita kenalan dulu atau langsung saja ya? Kenalan boleh, Pak. Oke. Ya, mungkin kita kenal dulu ya, biar nanti barangkali kita ketemu. Kita belum pernah ketemu yang terutama yang dari Banjar ya. Mungkin pernah ketemu tapi di forum PPNI barangkali, tapi saya sudah lama ya. Nama lengkap saya Muhammad Abdurrauf. Saya pendidikan saya mulai dari D3. Jadi D3 saya di Akperisa yang sekarang bergabung menjadi Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi saya adalah ya alumni juga ya di Fakultas Ilmu Keperawatan. Saya angkatan kedua. Kalau Bu Indra Tiastuti Kaprodi S1 ya, beliau itu angkatan pertama, saya angkatan kedua. Kemudian terakhir saya masih studi lanjut S3 di Universitas Airlangga. Mohon doanya semoga lancar ya. Alhamdulillah sudah berjalan separuh jalan lah ya. Sudah masuk semester 4 ya, semoga tepat waktu lulusnya. Untuk tempat tinggal saya di Demak ya, di Kecamatan Meranggen ikutnya. Jadi sebelah timurnya Semarang ya, perbatasan dengan kota Semarang. Oke, langsung saja nggih untuk materi sejarah keperawatan Islam. Mau saya sambil mana flu saya. Ada yang tahu siapa pertama kali tokoh perawatan dalam sejarah Islam? Rufaidah, Pak. Oke, tepat ya, Pak Aditya. Pak Aditya ini dari ya, Banjar ya?
RSI Sultan Agung, Pak. Oh, Aditya. Iya. Di Sultan Agung, oke. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan sejarah keperawatan, memang tidak banyak literatur ya yang kita temukan terkait dengan perawatan Islam, sehingga yang mendominasi, yang menuliskan sejarah itu adalah orang Barat. Maka sejarah keperawatan Islam itu bukunya tidak banyak ditemukan ya. Di beberapa kitab kuno ya, kalau di pesantren kita sebut kitab kuning, itu ada beberapa yang menyebutkan tentang sejarah Rufaidah binti Sa'ad ya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi ya, membaca sejarah ya terkait dengan bagaimana sepak terjang beliau sehingga beliau layak disebut sebagai tokoh keperawatan Islam. Sebentar, Oke, kalau kita lihat sejarah perkembangan keperawatan di dunia, yang pertama tentunya melihat dari kelahiran manusia pertama ya. Manusia pertama di dunia ini adalah Nabi Adam. Kemudian sampai kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu dilanjutkan dengan masa penyebaran Islam, the Islamic period, yaitu tahun 570 sampai 632 Masehi ya. Lalu masa setelah Nabi atau post prophetic era yaitu 632 sampai 1000 Masehi, kemudian masa late to middle age yaitu 1000 sampai 1400, dan masa modern early leaders in nursing development tahun 1500 sampai sekarang ya. Oke, di masa kenabian ya, di zaman Nabi Adam itu di surat Al-Maidah ayat 3 itu mungkin pernah dengar cerita dulu waktu di SD barangkali atau di sekolah diniyah ya, dimana di zaman Nabi Adam itu ada konsep perawatan jenazah ya, kemudian konsep sehat sakit. Di antara contoh adanya konsep perawatan jenazah yaitu di dalam sejarah disebutkan bahwa anak Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil, di situ ada iri ya, iri karena dijodohkan tidak sesuai yang diharapkan, kemudian akhirnya yang dibunuh saya lupa, Qabil atau Habil ya, Habil yang dibunuh kalau tidak salah itu ya. Nah, kemudian dicontohkan oleh burung gagak, ada burung gagak bertarung, kemudian salah satu mati, lalu gagak yang hidup tadi mengorek-ngorek tanah lalu menarik gagak yang sudah meninggal tadi kemudian dikuburkan. Jadi bagaimana perawatan jenazah itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita kejadian gempa bumi di Kongo kalau tidak salah ya, beberapa tahun yang lalu, udah lama ya. Korban meninggal gempa di Kongo itu dengan korban pasca bencana itu lebih besar pasca bencana, yaitu ketika penanganan korban yang meninggal itu tidak segera ditangani ya, akhirnya banyak mayat yang membusuk begitu ya, dan muncullah penyakit kolera, sehingga dampak dari kolera tersebut ya mengakibatkan angka kematian yang tinggi, lebih besar dari korban gempa itu sendiri ya.
Jadi perawatan jenazah ini penting karena kalau tidak dilakukan dengan baik bisa menularkan penyakit yang lain ya. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada hitan, di mana diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu kalau tidak salah di usia 60 ya, 60 atau 50 itu beliau mendapatkan wahyu untuk melakukan hitan, jadi dipotong sendiri. Ternyata hitan itu dari sisi kesehatan sudah dilakukan beberapa penelitian di jurnal-jurnal yang bisa cek bahwa hitan itu punya banyak keuntungan, manfaat ya, diantaranya untuk kesehatan ya, menjaga penyakit kanker, kemudian kaitan dengan keharmonisan suami istri gitu ya. Itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian zaman Nabi Ayub itu ada kisah bagaimana Nabi Ayub itu mempunyai luka di dalam sejarah ya, bahwa Nabi Ayub itu mempunyai luka yang penyakit lah, yang sampai menyebabkan Nabi Ayub itu diusir dari daerahnya ya, diungsikan ke hutan, di mana Nabi Ayub ini akhirnya bisa sembuh kembali, lukanya bisa benar-benar pulih ya. Dan ini tentunya kalau dipelajari bisa disimpulkan sementara ya, bahwa Nabi Ayub bisa jadi mujizat ya, bisa jadi memang Nabi Ayub itu sudah mengenal bagaimana perawatan luka saat itu ya. Kemudian di zaman Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang buta ya, menghidupkan orang yang meninggal gitu ya. Kemudian di zaman Nabi Muhammad kita sudah mengenal hijin ya. Dengan kalau baca kitab fikih ya, bahwa masalah hijin ya, cuci tangan itu, meratakan tangan, menggosok sela-sela jari itu adalah sebuah kesunahan di dalam wudu ya. Ternyata hal ini sangat bermanfaat ketika zaman corona saat ini ya. Jadi cuci tangan yang baik itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara cuci tangan yang lain ya, dalam bentuk yang lain, dengan kalau buka di Al-Quran itu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Jadi cuci tangan itu kalau di bahasa di Al-Quran itu menggunakan bahasa wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai dengan siku. bukan membasuh dari siku ke tangan, bukan, tapi aidiakum ilal marofik. Jadi mencuci tangan itu ke dalam Al-Quran disebutkan cuci tangan itu yang benar itu adalah dari jari ke siku. Sebagaimana kita cuci tangan yang benar kan seperti itu nggih. Nah itu sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran ya. Kemudian masalah nutrisi, bagaimana kita mengenal konsep halalan thayyibah. Jadi makanan yang kita makan itu tidak hanya halal, tidak hanya boleh dimakan ya dari sisi kehalalannya, tapi juga thayyibnya. Nah, thayyib ini diartikan misalnya makanan yang mengandung kolesterol tinggi, misalnya makanan yang mengandung asam urat, makanan yang mengandung hal-hal yang merugikan kesehatan ya, itu berarti tidak thayyib. Nah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran, kita diminta untuk memakan makanan yang halal dan thayyib ya.
ya, termasuk makanan pengawet dan yang mengandung pengawet, pewarna dan seterusnya, itu berarti itu tidak thayyib. Jadi itu yang juga harus dihindari. Kemudian Nabi juga mengajarkan di masalah nutrisi itu adalah Nabi itu pernah ada seorang sarjana di masa beliau ya, ada seorang tabib yang penasaran dengan orang Madinah ya pada saat Nabi masih hidup. Itu jarang ada yang sakit ya, sampai beliau itu kira-kira 1 bulanan lah mencoba tinggal dengan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian dia amati kenapa kok pada zaman Rasulullah itu tidak banyak orang sakit. Nah, ternyata salah satu konsep yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang, ya. Dimakanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ternyata itu membawa dampak terhadap kesehatan, ya. Jadi konsep nutrisi itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah sanitasi, ya, kebersihan lingkungan ya. Kemudian etika, ya, bagaimana kita bersosialisasi berhadapan dengan orang lain, ya, secara umum sudah diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi pernah, itu hadis Quran ya, innama bu'istu liutammima makarim akhlaq gitu ya. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya. Jadi dasar-dasar etika itu sudah diletakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahwa kalau di dalam ilmu itu disebutkan al-adabu fawqal ilmi, di mana adab itu lebih tinggi dari ilmu. Seseorang yang punya ilmu setinggi langit barangkali, ya, tetapi kalau tidak punya akhlak itu tidak ada artinya. Ya, jadi yang pertama yang harus ditekankan adalah akhlak dulu. Ya, bagaimana beretika kepada seorang guru, bagaimana beretika terhadap orang yang lebih tua, ya, dan seterusnya, ya, itu sangat ditekankan dalam Islam, ya. Kemudian keperawatan komplementer juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana Nabi itu di dalam kitab Tibun Nabawi ya, di Tibun Nabawi itu dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk terapi komplementer ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bekam, ya. Jadi bekam itu termasuk titik-titiknya, ya, itu sangat detail ya dijelaskan. Ada beberapa titik bekam, nah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sejarah keperawatan Islam ini memang sudah ada ya sejak zaman kenabian ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, termasuk bagaimana melahirkan itu ya, maternitas itu. Kira-kira maternitas itu sejak kapan ilmu maternitas itu ada? Ada yang bisa memberikan komentar? Kira-kira ilmu maternitas itu ditemukan sejak kapan? Kalau melihat sejarah, ilmu maternitas itu berarti dikenal sejak kelahiran manusia. Kalau Nabi Adam kan berarti lahir tanpa ibu ya, jadi tidak melalui proses lahiran. Jadi yang mengenal ilmu maternitas pertama adalah ya Nabi Adam. Ya, tentunya yang menolong persalinannya Siti Hawa kan Nabi Adam, ya. Sehingga ilmu persalinan itu sudah dikenal sejak Nabi Adam alaihissalam, ya. Oke, lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan masa penyebaran Islam, yaitu
the Islamic period ya, yaitu 570 sampai 632 Masehi. Di mana penyebaran Islam ini termasuk perkembangan keperawatan ini ya. Ini sejalan dengan perang kaum muslimin, di mana perang kalau di dalam perspektif orang barat ya, mengatakan bahwa Nabi itu kadang menyebutnya orang barbar, senang berperang dan seterusnya, padahal itu tidak tepat ya. Jadi kalau kita lihat sejarah bagaimana terjadinya perang kaum muslimin dengan orang kafir itu adalah contoh ketika perang pertama itu kan perang Badar ya. Perang Badar itu diawali dari ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah ya, mereka hampir tidak membawa harta mereka ya, hanya bekal perjalanan menuju ke Madinah atau Yatsrib waktu itu ya. Hanya mungkin ada yang membawa unta, ada yang membawa kuda, bahkan ada yang jalan kaki. Jadi hanya berbekal pakaian dan makanan ya. Jadi semua hartanya ditinggal di Mekah. Nah, ketika kaum muslimin berada di Mekah, mendapatkan info bahwa para saudagar Mekah ya, orang Quraisy ya, itu kan membawa dia akan berdagang ke Suriah sekarang ya, dulu namanya Sam ya. Saat berdagang ke Sam itu kan mendekati atau melewati daerah Madinah gitu ya. Nah kemudian kaum muslimin yang hijrah ke Madinah itu bersepakat untuk menyegat istilahnya ya, rombongan para pedagang yang ke Sam untuk mereka mengambil harta yang sudah sudah dirampas oleh orang Quraisy ya yang di Mekah. Jadi harta benda, rumah dan seterusnya kan sudah diambil alih oleh orang Quraisy ya. Nah sehingga para sahabat yang berada di Madinah itu ketika mendengar ada rombongan kaum Quraisy di Mekah itu akan berdagang ke Sam, itu berniat untuk merampas gitu ya, karena itu dia akan mengambil haknya kembali istilahnya gitu ya. Nah ternyata kabar bahwa kaum muslimin akan menyegat rombongan kaum Quraisy ya, itu didengar oleh kaum Quraisy, sehingga mereka waktu berangkat ke Sam itu sudah membawa rombongan berperang gitu ya, membawa persenjataan lengkap. Nah sementara kaum muslimin itu yang namanya baru pindah ya, kuda itu hanya berapa biji, senjata ya seadanya ya, jumlahnya hanya 313 kalau tidak salah ya. Sementara orang Quraisy itu 1000-an lebih. Nah sehingga akhirnya terjadilah peperangan. Nah, jadi itulah salah satu sejarah ya, bahwa sebenarnya orang Islam itu tidak suka berperang, tetapi lebih pada mempertahankan diri ataupun mengambil hak yang mereka miliki gitu ya. Nah, dalam peperangan tersebut banyak beberapa peperangan orang Islam dengan orang Quraisy ya. Ternyata perang itu berlanjut, termasuk perang Uhud dan seterusnya. Ada perang Khandaq. Itu ada seorang tokoh keperawatan Islam namanya Rufaidah binti Sa'ad ya. Beliau ini termasuk orang Madinah ya. Jadi kalau dalam kelompok sahabat itu masuknya kelompok Ansor ya, bukan Muhajirin, karena beliau adalah salah satu sahabat yang berada di Madinah. Kemudian masa setelah Nabi, yaitu post prophetic era, yaitu 632 sampai 1000 Masehi. Sebelum masuk ke sini ya, ada sedikit cerita yang itu tidak banyak di expose ya di dalam buku sejarah. Kan kalau baca-baca sejarah tidak banyak ketemu ya.
sampingnya. Halo, bocor. Jadi banget terus dawan pas pemain barang terus rampung. Jadi terus tangan, masa kan mas bilang bang, lihat dan pemain orang semua yang kayak begini. Tenang. Men, Soal kalau tidak pemain paling penting buang apa ini buang. Mbak Eka, ngapunten Mbak Eka. oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu kalau lihat sejarah bagaimana Islam menyebar ke dunia, ya, dan ini tidak banyak diceritakan di dalam buku-buku sejarah, mungkin hampir tidak ada ya, bahwa sebenarnya Islam itu menyebar ke Indonesia itu bukan diawali dari, kalau kita baca sejarah kan Islam masuk ke Indonesia melewati orang-orang Gujarat ya, perdagangan ke Indonesia itu sekitar abad ke berapa itu, 13-an ya. Terus kemudian cerita Wali Songo ya dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya sejarah terakhir-terakhir itu ya. Jadi kalau kita melihat sejarah Islam itu sebenarnya Islam masuk ke Indonesia itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW ya. Saya kebetulan pernah berkunjung ke Tapanuli Utara ya, di masuknya itu Medan ya, Sumatera Utara ya. Di sana itu ada beberapa makam ya, situs makam, di mana dari salah satu makam itu ada nisan yang ada tulisannya lengkap ya, namanya siapa, lahirnya berapa dan seterusnya, meninggalnya kapan itu ada. Dan ternyata itu beliau itu seumuran dengan Nabi Muhammad SAW ya. Kalau tidak salah namanya itu Syekh Rukunuddin namanya. Itu seumuran ya, selisih 2 tahun atau berapa itu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia itu sejak zaman kenabian ya, sejak zaman Nabi Muhammad ya, zaman sahabat itu sudah masuk ke Indonesia. Kita tidak tahu kenapa kok itu tertutup ya. Apa karena kita dijajah lama oleh Belanda sehingga sejarah-sejarah yang seperti itu hilang, tidak ada yang mencatat ya. Mungkin dulu pernah dicatat tapi ya dihilangkan barangkali ya. Jadi banyak sejarah yang tidak ditulis di dalam buku ya. Jadi sejarah itu kadang ada yang mengatakan bahwa sejarah itu tergantung penguasanya siapa gitu ya. Termasuk di dalam sejarah keperawatan ini, karena yang menguasai dunia itu adalah orang Barat, maka yang menuliskan sejarah adalah orang Barat. Nah, sejarah tentang bagaimana Rufaidah binti Sa'ad itu tidak banyak ditulis di dalam buku-buku keperawatan ya. Nah, di masa setelah Nabi wafat ya, ini sangat jarang penulisannya, lebih didominasi oleh kedokteran dan perawat al-Asiyah, yaitu tugasnya mengobati luka dengan tugas adalah memberi makan, obat, dan rehidrasi. Kemudian masa late to middle age ya, tahun 1000 sampai 1500 Masehi, di mana rumah sakit mulai dibangun dengan baik. Ya, ada pemisahan ruang perawatan laki-laki dan perempuan termasuk perawatnya. Ya, jadi sejarah itu sudah mencatat ya, sudah ada di zaman dulu bahwa rumah sakit itu sudah ada pemisahan antara ruang pasien laki-laki dan perempuan ya, termasuk yang merawatnya. Rumah sakit yang pertama itu ya tahun 1000. Jadi tahun 1000 sampai 1500 ini masih masa kejayaan Islam ya. Karena kalau kita lihat kerajaan Islam terakhir itu kan masa Ottoman ya, masa Turki Ottoman itu. Dan masa kejayaan Islam setelah Nabi wafat itu kan dipegang oleh Kesultanan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ya, di mana di masa kejayaan Islam itu dibangunlah beberapa rumah sakit karena ilmuwan saat itu sudah
maju ya. Termasuk kita kenal ada Al-Kindi, ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Sina, ada banyak ilmuwan ya. Itu sekitar abad-abad ini ya. Nah, jadi masa-masa inilah masa-masa kerajaan Islam sebenarnya. Cuman di dalam catatan sejarah itu tidak banyak ya penulisannya.